Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Luwidi Astini, NIM 4201171310. Saya guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 4 Penumpukan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Sekolah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi Pancayatnya. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pertemuan ini dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Agus Wiguna. Sastra. Hadir. Berarti ada 5 orang. Ada hadir, ada sakit, ada izin. Ya. Sebelumnya, silakan anak-anak berdiri dulu. Kita mendengar lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya, ada yang telat masuk kelas? Tidak. Masih ada yang makan di dalam kelas? Tidak. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah membaca materi tentang Pancayatnya? Sudah. Di media lain, atau pernah mendengar, atau sudah membaca bukunya? Sudah. Bisa menceritakan sedikit tentang atau materi Pancayatnya? Siapa? Mau ada yang mau? Saya Bu. Ya, silakan. Pancayatnya adalah 5 konsumsi yang dimiliki kelas. Bagus sekali. Pancayatnya adalah 5 korban suci yang kelas. Apakah bagian-bagiannya sudah anak-anak pernah baca atau bagaimana? Sudah. Ada yang bisa menceritakan? Ya. Ya. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum pembelajaran hari ini memberikan materi, anak-anak tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini itu adalah anak-anak dapat menuliskan materi bagian-bagian Pancayatnya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah dapat mengulangi menceritakan ya terkait materi Pancayatnya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah dapat menyebutkan bagian-bagian Pancayatnya. Ada itu Pancayatnya. Apa sih yang melandasi? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Sudah? Siapa yang mau? Angkat tangan.
Iya, bagus sekali. Karena ada namanya trirene. Trirene itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri dan rene. Tri artinya tiga, rene artinya hutan. Tiga hutan yang dibawa manusia sejak lahir, berarti dari lahir kita sudah punya hutan. Ya. Nah, yang kita bahas ini adalah panciannya dan bagian-bagiannya. Pengertian panciannya itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, sudah umum ya. Panca artinya lima, yatnya artinya korban suci. Jadi dapat kita simpulkan panciannya itu adalah 5 korban suci yang kudus ikhlas. Nah, itu pengertian panciannya. Pengertian panciannya sudah, sekarang ada bagian-bagiannya. Tadi sudah disebutkan panca artinya 5. Berarti bagian-bagiannya itu ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Tadi sudah. Ada yang lain bisa menyebutkan? Saya, Selina. Dewoyatnya, Butayatnya, Resiatnya, Fitriyatnya, manusianya. Ya, bagus sekali ya. Ini di depan ada Dewoyatnya, Butayatnya, Resiatnya, Fitriyatnya, dan manusia. Dewoyatnya itu apa sih? Dewa, yatnya itu korban suci. Dewa, para dewa, manifestasi dari Sang Yang Widi. Nah, jadi dewoyatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasinya. Apa anak-anak menyebutkan contohnya? Karena ini ditujukan kepada para dewa. Contohnya apa? Saya Bu. Ya, Sembahyang setiap hari. bagus sekali. Sembahyang setiap hari. Sembahyang kita memuja Sang Yang Widi. Itu termasuk dewoyatnya. Kemudian apa lagi? Ya. Kita Membersihkan tempat suci. iya, membersihkan tempat suci. Itu juga termasuk ke dalam dewoyatnya. Karena tempat suci tempat memuja Sang Yang Widi. Nah, yatnya ini terbagi ke dalam menjadi 2 kelompok. Ya, dalam naimi itu karma atau naimi tiga yatnya dan nitya yatnya. Lanjut ke naimi tiga karma dan nitya karma. Tadi sudah disebutkan. Nah, dalam membersihkan tempat suci, sembahyang setiap hari, nah itu termasuk ke dalam nitya yatnya ya. Pada setiap hari. Kemudian yang ada naik di 3 hari-hari tertentu. Contohnya apa? Yang iya, galungan. Kemudian ada udalan, ya, satu udalan itu, ya. Berarti ada paham itu ya. Yatnya yang dilakukan setiap hari maupun yatnya yang dilakukan hari-hari tertentu. Yang kedua ada Butayatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para Buddha. Bisa memberikan contohnya? Ya. Upacara mencaru. Pernah lihat orang mencaru? Pernah. Nah. Ya. Memelihara tanaman dia. Karena itu termasuk kelemahan, termasuk Buddha ya. Yang ketiga adalah bagian-bagian pancayatnya. Yang ketiga resiyatnya. Ada korban suci yang ditujukan kepada para maharesi ataupun guru. Karena kita punya ilmu pengetahuan. Ya. Contohnya apa? Terus kita hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Iya, hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Sudahkah anak hormat dan patuh dan hormat pada guru di sekolah? Sudah. Itu adalah fitriyatnya. Fitri itu artinya leluhur.
Fitriyat ini adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada leluhur ataupun orang tua. Bisa memberikan contohnya? Ya, contohnya ngaben. Ya, contohnya Fitriyat itu ngaben. Ngaben adalah upacara yang orang yang sudah meninggal. Kemudian kalau ke orang tua kita, ya hormat dan bakti kepada orang tua di rumah. Ya, tidak menentang orang tua di rumah, tidak berkata kasar kepada orang tua. Juga termasuk fitriyatnya. Terakhir itu adalah manusia manusianya adalah korban yang berikhlas yang ditujukan kepada sesama manusia. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah untuk keharmonisan kehidupan manusia. Contohnya apa? Ya, menikah, kawin, macam perkawinan. Ada lagi? Saya Bu, upacara kapus-kuser. Upacara kapus-kuser. Upacara manusia ini dimulai ketika masih di dalam kandungan. Kita masih dalam kandungan saja itu sudah dibuatkan upacara. Namanya menggedong-gedongan. Ibu mau bentuk kelompok. Nah, dari pemaparan tadi ada yang perlu ditanyakan? Ya. Karena 5 orang nggak masuk, Ibu jadikan 3 kelompok. Sini saja. Ke kelompok sini. Nah. Ya. Nah, kalau bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti tulis nama kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalau ada permasalahan silakan ditanyakan ya. Waktunya untuk berdiskusi 10 menit. Ada yang perlu ditanyakan? Ada permasalahan? Nah, semua selesai? Kelompok 1? Kelompok 2? Di belakang sudah? Kelompok 3? Sudah? Oke. Siap ya? Nah, sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu. Biar ngantuk ya. Oke, siap ya? Tepuk semangat.
tiga ujian yang disebut. Nah, apa yang berhasilnya pelaksanaannya? Ini katanya karena punya utang. Trihana. Ya. Sejak lahir yang disebut Trihana. Nomor 5 misalkan Gambar yang sampai merupakan bentuk contoh ayatnya yaitu di bagian riwayatnya. ya bagian riwayatnya karena ini sudah kelihatan ya gambarnya orang semua. Nah, dari diskusi ini, diskusi kelompok, itu pemahaman anak-anak sudah bagus. Ya, ini dikumpulkannya ya. Untuk memperdalam materi panggilnya, aplikasi soal evaluasi. Silakan nanti anak-anak jawab. Kalau sudah selesai dijawab, silakan dikumpulkan. Ya, ini ada soal evaluasi. Silakan anak-anak jawab. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Untuk memperdalam materi. Apa? Oke, karena sudah semua mengumpulkan soal evaluasi yang diberikan tadi. Nah, untuk materi selanjutnya kita materi baru yaitu tentang sejarah. Ya, sejarah agama Hindu. Nah, dari pemaparan tadi atau dari diskusi tadi ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang